Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rekan-rekan. Sambil menunggu-nunggu posisi yang aktif. Jadi saya membuat merekam video itu dari apa yang saya lihat saja ya. Jadi tidak memang dipersiapkan begini tuh enggak. Jadi apa yang saya lihat, saya tertarik untuk menyampaikan yang saya lihat dan yang saya pikirkan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang belajar BBMA ya. Karena cara terbaik dalam belajar itu sebenarnya dengan mengamati langsung ya. Jadi kalau teori-teori itu cenderung membuat kita semakin bingung kadang-kadang ya. Jadi cara-cara belajar seperti ini yang akan saya share pada channel YouTube ini. Semoga memberikan manfaat yang bagus buat teman-teman semua. Jadi ini tadi ada kawan, salah seorang member VIP menanyakan kepada saya kenapa buy pada posisi euro JPY ini ya, kenapa buy di sini. Ini kan mungkin maksud beliau itu ini di sini tadi mungkin untuk sell di sini, karena ini kan re-entry sell ya. Dan kebetulan, dan bukan memang kebetulan, memang diprediksi memang ini tidak akan sell di sini, dan terbukti ini MA50 nya pun dilewati terus sama dia ya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi, kenapa saya memutuskan untuk ngambil buy di sini. Ini kan signalnya ada di VIP ya. Signal buy ini Euro JPY ini ada di VIP. Oke. Mungkin itu yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu gagalnya re-entry, atau apa-apa yang bisa menggagalkan re-entry, atau seperti apa ciri-ciri re-entry yang bakalan gagal, ciri awalnya ya. Ini kita belajar pelan-pelan saja dari ini kita lihat dari belakang saja dulu ya. Pertama kali pergerakan turun ini di sini dia momentum ya. Momentum. Ini re-entry ya. Momentum lagi. Kemudian ini gagal re-entry-nya CSAK, tapi CSAK-nya tidak menembus juga MA50, dibalik lagi ada CSAK baru. Kemudian momentum, kemudian re-entry, kemudian ini tidak momentum. Setelah re-entry di sini ini tidak momentum lagi. Kalau dia tidak ada momentum ya maka tidak ada re-entry, kan itu kaidah dasar ya. Kalau tidak ada momentum tidak ada re-entry. Karena re-entry di BBMA itu hanya dua, re-entry momentum dan re-entry CSAK, kan begitu. Jadi ini re-entry apa namanya? Kan begitu. Pertanyaannya kan gitu sekarang. Kalau kita mau sell di sini, re-entry apa namanya ini? Re-entry momentum. Momentumnya yang mana? Kan nggak ada momentum. Re-entry CSAK kan nggak ada CSAK. Jadi artinya ini tidak re-entry. Ini bukan re-entry di sini. Tidak tempat re-entry. Walaupun memang kadang-kadang sering juga terjadi yang seperti ini, dia malah turun lagi kan begitu. Itu sebagai bentuk menjelaskan kepada kita bahwasanya memang market itu dinamis. Tapi kan yang paling penting di sini kita mempunyai satu pengetahuan yang harus kita pegang gitu. Apakah dia memang gagal atau berhasil, kita tidak peduli. Yang penting yang kita tahu di BBMA, kalau tidak ada momentum tidak ada re-entry, berarti kita tidak sell di sini. Itu alasan pertama ya, kenapa ini gagal. Nanti kita cek lagi alasan kedua. Kemudian dia lanjut jadi CSAK, artinya arah sudah berubah dari perjalanan turun, arah berubah karena harga pindah ke atas mid BB. Kemudian dia turun dan re-entry CSAK di sini, CSAK buy ya. Kemudian karena posisinya masih di
bawah sini, di bawah mid BB saya masih sanksi untuk buy, kemudian dia berpindah, candle ini berpindah ke atas, baru eksekusi buy di sini ya. Itu dia. Jadi mungkin jelas ya alasannya kenapa tidak sell, karena di sini tidak ada momentum. Re-entry di BBMA hanya dua, re-entry momentum dan re-entry CSAK. Jadi ini nggak tahu namanya re-entry apa kalau kita entry sell di sini. Karena apa? Karena di sini tidak ada momentum. Begitu ya. Kemudian alasan kedua kenapa saya yakin untuk buy, cek pada ini di time frame besarnya sedang re-entry buy. Kalau kita lihat dari monthly ya, ini momentum buy di sini. Trennya tren naik yang cukup kuat. Ya. Ini tren naik. Kebetulan saat ini sedang di area ini. Kita memang tidak menunggu untuk posisi entry buy di re-entry time frame monthly ya, karena itu berbulan-bulan. Nah, dari sini ke sini saja sudah 4 bulan. Tapi karena kebetulan kita lihat, kita nampak posisi ini ya, kita ambil peluangnya kan begitu. Nah, jadi ini re-entry monthly. Kemudian ini kan monthly, satu time frame di bawahnya weekly. Weekly ini sudah rejection MA50, ini dia, dan low BB. Begitu harga ini turun, terjun dan tertahannya di sini. Nah, karena ini ada arah turun, arah sell, maka dia harus re-entry dulu di sini. Sudah re-entry, turun lagi dan tertolak lagi. Ini istilahnya ini rejection, kemudian dia re-entry sell, kemudian dia retest lagi. Artinya ini MA50 ini biasa selalunya begitu ya. Dia rejection dan retest. Ini rejectionnya dan berhasil ditolak sama dia, naik ke sini, kemudian dites sekali lagi, dan ini sudah ada shadow di sini. Artinya re-entry monthly tadi itu sudah hampir kita katakan 50% valid dari dua time frame ini. Ya, kemudian di daily ini boleh dibilang ekstrim juga. Ini boleh dibilang ekstrim karena ada ekstrim tipe yang seperti ini. Jadi boleh dibilang ini double ekstrim. Secara price action ini kita sebut double bottom ya, double bottom ya. Dan kemungkinannya ini juga akan gagal re-entry sell daily ini, karena alasan tadi di time frame besarnya ada re-entry yang berlawanan, re-entry buy ya. Nah, oke. Sudah mungkin agak jelas ya. Jadi itulah alasannya kenapa buy, karena memang dari time frame besarnya memang buy. Jadi itulah alasannya kenapa ngambil posisi buy di pasangan mata uang Euro JP ini. Dan saat ini sudah running sekitar 128 ke 129, 80 pip, sekitar 80 pip ya. Sudah running sekitar 80 pip. $68 pip, sekitar 68 pip. Gitu teman-teman ya. Jadi itulah salah satu kalau bisa kita hindari untuk ngambil re-entry yang sebelumnya tidak ada lagi momentum, karena biasanya awal pembalikan arah itu di kondisi-kondisi seperti ini. Baik, mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Ini juga termasuk kepada salah satu misi kita untuk menuntaskan kupas tuntas tentang re-entry. Ini salah satu juga berhubungan dengan re-entry, yaitu re-entry yang gagal. Jadi kita tidak harus belajar re-entry yang benar terus kan. Kita
kita juga harus mempelajari kenapa dia gagal, kan begitu. Oke, baik, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.